We are the winner. Sahabat semua, sangat penting memahami kebiasaan kita. Kenali, kita bisa profit di area seperti apa. Selalu pahami pola market dan kedepankan analisa. Tak perlu menjadi orang lain untuk menjadi bahagia. Temukan jalanmu, wahai kesatria. Selamat datang di channel Art of Candle. Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di Art of Candle, channel edukasi dan analisis candle. Semoga sahabat semua, akang, teteh, abang-abang semua sehat selalu. Kali ini saya akan trading kembali dengan modal awal 449.900. Oke, saya ambil open posisi sell. Mengapa saya ambil open posisi sell? Kita lihat bahwa di time frame 15 detik tuh kita berada di area resisten. Artinya ketika berada di area resisten, terbentur dengan resisten yang di sebelah, maka saya akan open posisi sell. Jadi di open posisi kali ini saya gunakan dengan jumlah besar karena memang ada dua perintah di situ ya. Perintah yang pertama adalah dari tren. Tren ini masih dalam tren turun, kemudian dia membentur resisten. Nah, karena itu saya open posisi sell. Oleh karena itu kita dalam melakukan open posisi harus tetap memperhatikan yang namanya tren dan SNR. Karena itulah kemudian saya menyarankan ke teman-teman untuk belajar dengan cukup maksimal. Kita tidak perlu menjadi orang lain, cukup dengan mengenali diri kita dan kenali kemampuan kita, kenali kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga ketika kita mengambil open posisi kita sudah siap. Ilmu yang paling penting adalah ikhlas. Abang-abang semua sudah terjun di binary option, maka siap ikhlas ketika kehilangan. Dalam artian bahwa di binary option itu bukan main-main. Yang kita gunakan adalah uang, dan nyarinya tentu susah itu, Kang. Ini tadi saya ambil open posisi sell karena saya melihat ada pelemahan buyer, sehingga saya ambil open posisi sell. Kita tunggu sampai detik ke-30 apakah ini profit atau tidak. Ya, kita profit. Oke, ini sebentar lagi. Ini saya ambil open posisi buy. Ternyata candlenya malah turun ke bawah. Jadi pentingnya analisa itu, Kang. Kalau kita loss ketika melakukan open posisi, kita bisa dengan cepat untuk melakukan kompensasi walaupun waktunya belum habis di dalam satu candle. Nah, misalkan seperti ini kan saya loss ya. Saya melihat bahwa tadi saya ambil open posisi buy, ternyata seharusnya adalah sell. Karena di time frame 15 detik itu pada saat open posisi tadi saya berada di posisi resist, harusnya open posisi sell. Kemudian saya melihat ada peluang karena ini mengharapkan pantulan support. Berada di posisi support, maka saya ambil open posisi buy. Perhatikan bahwa saya loss 4 perdagangan, tetapi kemudian saya melakukan kompensasi sebanyak 8 perdagangan. Jadi saya kalikan 2 kali lipat dari jumlah loss yang saya miliki.
Mengapa saya berani kemudian melakukan kompensasi dengan jumlah yang lebih banyak? Karena saya yakin bahwa di area sideways datar seperti ini atau area konsolidasi seperti ini, kita bisa melakukan kompensasi hanya cukup dengan K1. Oke, saya ambil 8 posisi sell karena saya yakin bahwa ini akan menjadi candle merah, melihat beberapa candle sebelumnya itu terbentuk sumbu penolakan untuk naik ke atas. Setiap dia naik ke atas selalu ditolak dan membentuk sumbu. Maka histori tersebut sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai seorang trader untuk menentukan pengambilan open posisi. Bisa perhatikan sangat jauh kita meninggalkan open posisi kita ketika di time frame 15 detik. Kalaupun dia naik, maka dia tidak akan mampu menyentuh open posisi kita. Sudah banyak video yang kemudian menjelaskan di video edukasi saya mengenai histori. Nah, ini terjadi rejeksi lagi di time frame 15 detik. Perhatikan kembali market. Kita lihat, ya ini ternyata dia sudah mengalami breakout, dalam artian bahwa ini akan dilanjutkan menjadi candle hijau. Kemudian di situ ada gap atau lompatan harga. Maka saya ambil 8 posisi buy. Walaupun candle ini turun, kita lihat apakah dia mampu kemudian melanjutkan tren. Nah, kita lihat ternyata candlenya naik kembali. Jadi tetap selalu kedepankan analisa. Jika dia breakout menembus posisi resisten, maka kita ambil 8 posisi buy. Jadi begitu ya Kang, abang-abang, teteh, teman-teman semua, sahabat Art of Candle. Mungkin di video ini di video kali ini saya lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana kita pengambilan open posisi dengan tetap mengedepankan analisa dan menjaga psikologi kita. Ini saya ambil open posisi buy. Perhatikan bahwa apakah kita akan profit kali ini. Mengapa saya ambil open posisi buy? Alasan saya yang pertama adalah dia telah melewati area base, area konsolidasi. Setelah tren turun akan berubah menjadi tren naik berdasarkan sumbu histori ya. Tiga perdagangan saya tetap akan ambil open posisi buy karena sumbu histori yang terjadi menceritakan bahwa si candle hijau yang sebelumnya tadi itu dia sempat turun menjadi candle merah, namun dia kembali lagi menjadi candle hijau dengan membentuk sumbu yang sangat panjang. Berarti kemungkinan bahwa ini akan berubah menjadi tren naik, dan candle merah yang terbentuk yang mengakibatkan kita loss tadi itu hanyalah candle koreksi atau biasa dikenal dengan istilah candle nafas ya. Maka tetap dianalisa awal bahwa ini akan menjadi candle hijau. Jadi saya mengambil open posisi buy dengan melakukan kompensasi K1. Ketika saya loss 3 perdagangan, maka saya kompensasi, saya naikkan menjadi 7 perdagangan dan profit. Kalau kemudian Akang nanya, kenapa kan setiap trading harus dengan modal kecil? Selalu saya katakan bahwa kita ikhlasnya berapa. Kenapa ada afiliator yang kemudian ngajarin saldonya harus banyak gitu, dengan berkali-kali kompensasi? Karena mereka sebenarnya banyak yang tidak menguasai teknik trading tanpa menggunakan ilmu.
Ya, ilmu yang mereka miliki hanya kompensasi dari level 1 hingga level yang cukup dalam, baik itu level 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan sampai level 13. Kalau kemudian kita paham di mana kita bisa meraih profit di area seperti apa yang hanya kemudian membutuhkan kompensasi 1, maka gunakan teknik tersebut. Jadi gitu ya Kang. Jangan kemudian lelah untuk belajar, untuk menganalisa market. Luangkan waktu dalam sehari untuk belajar, kemudian cobalah untuk melakukan open posisi dengan tetap mengedepankan analisa, dan catat berapa kemungkinan abang-abang semua loss dan profitnya. Ingat, selalu kedepankan analisa. Ya, tadi saya ambil 8 posisi buy karena jika saya melihat bahwa supportnya terus naik, maka kemungkinan besar bahwa ini adalah tren naik dan si candle merah merupakan candle koreksi. Jadi nah ini perhatikan, akan menjadi candle apa di time frame 15 detik terlihat jelas sekali ini terbentuk tren naik. Nah, di sini saya ambil open posisi sell. Alasannya adalah bahwa sudah mulai muncul permintaan untuk turun ke bawah. Dan ternyata candlenya masih naik. Kemungkinan besar bahwa open posisi kali ini saya loss ya. Kita perhatikan bahwa pada candle hijau ini terbentuk gap. Kalau menurut saya bahwa gap ini menunjukkan akan terjadinya penurunan, walaupun sebenarnya kalau kita analisa saya tadi terlalu cepat dalam mengambil open posisi. Oke, apakah kali ini saya loss kembali dari open posisi yang saya lakukan tadi? Seharusnya menunggu sampai akhir waktu. Nah, disitu kita melihat ada resisten. Dan sebelum resisten itu ada, kalau di tren naik ini selain gap, ada candle pelemahan buyer yang mana sumbu atas dan sumbu bawahnya adalah sama panjang, sehingga saya ambil keputusan tetap saya ambil open posisi sell, melihat bahwa dia berada pada posisi resisten dengan harapan akan terjadi pantulan ke bawah. Jadi saya ambil reversalnya didukung oleh terbentuknya candle pelemahan buyer. Jadi ada dua perintah. Perintah pertama adalah resisten dan perintah kedua adalah pelemahan buyer. Nah, di candle ini juga terbentuk pelemahan buyer ya. Dua kali terbentuk candle pelemahan untuk buyer di time frame 1 menit tadi, dan ternyata di time frame 15 detik pun sudah terbentuk resisten, sehingga sangat tepat sekali open posisi yang terakhir ini. Jadi saya lakukan all in, walaupun mungkin ini sedikit berbahaya, tapi ketika kita melakukan open posisi dengan analisa yang tepat, selalu saya katakan di beberapa video itu adalah perhatikan candle-candle pelemahan yang bisa menjadi dasar kita dalam melakukan open posisi profit ya kan. Ya, untuk trading kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan di video ini kemudian bisa memberikan manfaat ketika kita melakukan trading. Temukan kebiasaan-kebiasaan kita
temukan di mana area-area yang bisa membuat kita profit. Kenali ya kemampuan kita, kenali batasan-batasan kita, sampai batas berapa kita bisa profit. Itulah yang dinamakan dengan stop profit. Begitu juga kita harus memahami kapan kita harus berhenti ketika kita loss. Kalau kemudian kita sudah paham betul bagaimana stop loss dan stop profit kita, maka di saat itulah kemudian kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edukasi berikutnya.